89.4 FM, cerdas, informatif, dan motif sahabat Muatuli di jam 10. Mungkin dari kemarin juga mungkin sudah tahu ya, kalau hari ini tuh ada talk show bareng Kejari Lebak. Yang selama ini berbicara tentang Kejari pasti berkaitan dengan proses hukum, benar gak? Nah, selama ini kita mendengar proses hukum, perhatian masyarakat seringkali tertuju pada penangkapan pelaku atau ya jalannya persidangan. Namun ada aspek penting yang juga menjadi bagian dari penegakan hukum, yaitu bagaimana barang bukti dikelola dan bagaimana aset negara yang hilang akibat tindak pidana ini dapat dipulihkan kembali ya. Dan untuk membahas hal tersebut, hari ini pagi ini telah hadir bersama kita dari Kejari Lebak. Selamat pagi untuk Bapak Faisal, Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Lebak. Wah, ini yang memang mengelola aset ya. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Karena emang kantornya dekat ya, jadi nggak ada masalah ya. Oke. Dan juga ada Bapak Haidar, staf seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti Kejari Lebak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya manggilnya Bapak atau Mas nih? Mas aja. Mas aja ya. Karena emang mudah banget. Cuma tingginya hampir 2 meter nih kayaknya. Masuk studio saya langsung dangah gini. Wah, luar biasa. Oke, jadi sudah hadir, kita bakalan selama durasinya selama 60 menit ya. Mudah-mudahan lancar gitu kan. Kita mau bertanya mengenai ini banyak masyarakat yang masih belum familiar dengan bidang ini. Saya mau bertanya sama Bapak Faisal dulu nih ya. Sebenarnya apa sih tugas dan fungsi utama seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti di lingkungan kejaksaan? Oke, terima kasih Mas. Jadi memang pemulihan aset ini kalau dibilang barang baru Mas, barang baru ya. Oke. Lingkup kejaksaan sendiri. Jadi sekitar tahun 2018-2019 itu di Kejaksaan Negeri, di Satuan Kejaksaan Negeri itu baru ada di eselon 4 ada kasih PB3R dulu, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, selanjutnya di tingkat Kejaksaan Agung melalui Perpres 15 2024 barulah kita meresmikan Badan Pemulihan Aset. Jadi tingkatannya eselon 1 di Kejaksaan Agung. Itu setingkat sama Jaksa Agung Muda Mas. Nah, jadi permasalahan barang rampasan, barang sitaan, barang bukti maupun aset-aset yang banyak yang dikelola tapi belum selesai atau belum dieksekusi secara tuntas. Nah, nanti pengelolaannya terus juga administrasinya dan juga eksekusinya bisa dibantu oleh bidang ini gitu. Jadi di tingkat Kejaksaan Negeri sekarang juga udah berubah namanya, udah bukan kasih PB3R lagi tapi seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, seperti itu. Oke. Jadi semua entah itu barang bukti, terus perampasan dan lain sebagainya itu di bidang ini ya, gitu. Oke. Terus juga kita dapat tambahan satu lagi tugas untuk aset tracing atau pelacakan aset. Oh, pelacakan aset. Oke. Lalu kenapa pemulihan aset ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana? Oke. Jadi kenapa penting? Karena rata-rata di perkara tindak pidana korupsi, kita ambil contoh. Jadi kan rata-rata tindak pidana korupsi itu kan ada kerugian keuangan negara. Betul. Kerugian keuangan negara itu bisa levelnya bisa ratusan juta sampai miliaran, bahkan kalau di Kejaksaan Agung kan sampai triliunan. Nah, biasanya pada saat level penyidikan kita menyita barang bukti yang kemungkinan ini hasil dari tindak pidana. Oke. Kemungkinan dari hasil tindak pidana tersebut pada saat putusan pengadilan kan harus dieksekusi. Biasanya putusannya misalnya 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil bla 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 dirampas untuk negara, 1 bidang tanah di daerah mana dirampas untuk negara. Nah, biasanya ada kesulitan dalam eksekusi tersebut. Nah jadi makanya supaya kita berbagi tugas saja, misalnya itu dari tindak pidana khusus meminta kami membantu untuk melakukan eksekusi barang-barang tersebut. Karena
biasanya kalau dari tindak pidana korupsi kan barang-barang tersebut digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Betul. Makanya untuk mempercepat eksekusinya adalah bidang pemulihan aset tersebut. Gitu. Oke. Berarti barang-barang atau aset ini seperti kendaraan mungkin ya, terus sebidang tanah, terus juga ini menjadi objek pemulihan aset oleh kejaksaan gitu ya. Oke, jadi semua bentuk yang memang menjadi bukti itu menjadi aset oleh kejaksaan. Nah, cuma yang mau saya pertanyakan sekarang adalah mereka para korupsi ataupun koruptor gitu kan, sekian triliun mereka sikat, tapi hukumannya paling lama berapa sih, Pak? Ya macam-macam. Macam-macam ya. Oke. Kita patok kita juga pasti lihat kerugiannya juga. Lihat kerugian. Oke. Itu pasti minimal kerugiannya. Terus di persidangan juga si terdakwa itu dia kooperatif atau tidak kooperatif dalam maksud mengakui atau tidak perbuatannya. Makanya itu faktor-faktor yang nantinya pun hakim melihat itu gitu, bukan hanya tuntutan kami aja yang kami ngasih berapa gimana, tapi juga hakim yang juga melihat. Coba Pak, maksudnya gini, Bapak sendiri merasa sebanding nggak sih dengan apa yang dia korupsi dengan hukuman yang dia terima? Terkadang korupsinya bejibun, tapi hukumannya cuma 3,5 tahun gitu atau? Nah, makanya mungkin menurut masyarakat memang tidak sebanding antara hukuman dengan apa yang dia lakukan. Iya, betul. Apalagi kalau yang dia lakukan itu membuat masyarakat tuh resah gitu kan. Nah, makanya dari barang-barang yang kami sita itu setidaknya kami bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Oke. Apa salah satunya dari penyidikan pun bidang pemulihan aset ini dulu udah bisa aset tracing dari awal. Sejak penyidikan kita lihat nih kira-kira si tersangka ini dari hasil korupsi ini apa sih? Oke. Jangankan cuma beli, dia masukin saham nggak sih ke perusahaan lain seperti itu. Jadi itu bisa di tracking ya? Bisa. Sama di bidang Kipsus, nah sekarang udah bisa di bidang pemulihan aset untuk aset tracing. Oke. Makanya kita sekarang juga pemulihan kerugian keuangan negara itu memang agak sulit, makanya kami sekarang tugasnya lumayan banyak yang mulai dari penyidikan udah aset tracing sampai nantinya pun sudah putus, sudah inkrah. Nah, yang sudah kita sita secara resmi melalui pengadilan itu kita harus lelang. Oke. Jadi ini adalah intelnya kejaksaan gitu ya. Oke. Campur-campur. Pak Haidar tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini untuk posisi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti dan dalam mendukung keberhasilan proses penegakan hukum secara keseluruhan itu bagaimana posisinya? Ya, posisi kami itu yaitu tugasnya di bagian pemulihan kerugian keuangan negara. Makanya kami biarpun dari bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ya, kami mengelola barang bukti, barang rampasan itu setidaknya eksekusi sampai 100%. Ya, jadi rata-rata karena itu kan eksekusi badan itu kayak masukin ke lembaga pemasyarakatan. Tapi kadang-kadang banyak yang terlupa kalau ternyata ada nih barang bukti ini yang harus diselesaikan, baik itu harus dikembalikan ke pemiliknya atau dirampas untuk dimusnahkan atau juga harus dirampas oleh negara. Nah, dirampas oleh negara itu kan mau kita harus ya. Oke. Seperti itulah tugas-tugas kami untuk menyelesaikan sampai 100% eksekusi kalau Oke. Nah, kita bergeser ke Pak Haidar, Mas. Oke. Sebagai staf nih Mas nih, yang terlibat langsung dalam pengelolaan barang bukti ya pastinya ya. Nah, ini bagaimana alur penerimaan barang bukti sejak pertama kali diserahkan kepada kejaksaan? Oh gitu, oke, siap. Makasih Mas pertanyaannya. Lumayan, mungkin orang-orang banyak yang belum tahu nih. Pasti. Izin Pak Kasih menjawab. Mungkin nanti bisa dibantu juga oleh Pak Kasih. Sebelumnya kami untuk awal ya Mas ya, kami untuk barang bukti yang diterima mulai dari kejaksaan itu diterima melalui tahap 2 Pak. Tahap 2, okay. Khususnya mungkin kalau yang biasa orang tahu dari polisi atau penyidik ya Pak ya, dibantu oleh mereka, lalu kami menerima penerimaan yang berlangsung sebagai penerimaan barang bukti dan penerimaan tersangka. Kita mulai mengecek barang buktinya, kelengkapannya dan lain-lain seperti itu. Okay. Nah itu kurang lebih untuk awalnya di situ. Awalnya di situ ya, oke. Untuk tahap pertama di situ. Berarti ini jadi penerimanya itu setelah dari pihak kedua.
yang sering dihadapi dalam memastikan barang bukti tetap aman, utuh dan sesuai dengan ketentuan hukum? Oke, Mas, terima kasih pertanyaan ini. Sebenarnya banyak tantangannya Mas ya, khususnya barang bukti kita macam-macam seperti itu. Mungkin kalau orang tahu mungkin selama ini kalau untuk tindak pidana barang buktinya paling baju, lalu mungkin senjata-senjata seperti itu. Tapi sebenarnya banyak Mas barang bukti yang orang mungkin kurang itu ya, yang nggak biasa lah. Agak sulit mungkin izin Pak waktu itu ya. Waktu itu ada barang bukti seperti sianida, merkuri seperti itu, dan penanganannya cukup sulit seperti itu. Sehingga biasanya kami berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya untuk dibantu penanganannya seperti itu. Oke, seperti kalau misalkan sianida itu kan masuk kepada makanan ya? Atau apa? BPOM atau apa yang terlibatnya, Pak? Jadi kalau sianida itu kan rata-rata di sini sianidanya itu digunakan untuk pengolahan. Oke. Kalau yang biasa kami terima tuh berupa cairan. Iya. Jadi mereka itu kan harus sebetulnya kalau di peraturannya ada penyimpanan khusus. Nah di kantor kami maupun di Kejari lain mungkin belum ada. Jadi kami di sini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup nanti kami minta titip penyimpanan di sana. Nanti pun eksekusinya Dinas Lingkungan Hidup menghubungi kami karena mereka kan punya rekanan untuk pemusnahan yang namanya sianida atau merkuri kan tidak bisa langsung main dibakar atau dibuang ke tanah gitu kan, itu kan bisa berbahaya buat lingkungan, makanya kami kerjasama juga sama Dinas Lingkungan Hidup gitu. Jadi beberapa dinas terlibat. Oke, Pak Haidar, apakah terdapat standar atau prosedur khusus dalam penyimpanan barang bukti agar kualitas dan keasliannya tetap terjaga? Tentu Mas kalau itu. Betul ya, oke. Untuk standar atau prosedurnya seperti apa? Biasanya kami memilah sih Mas. Memilah khususnya kami cek terlebih dahulu untuk lebih kami amankan atau lebih kami siapkan untuk penyimpanannya itu di kurang lebih di narkoba. Kemudian obat-obatan, senjata api, senjata tajam. Kami ada gudang khusus serta berangkas khususnya Mas untuk menyimpan itu. Jadi nggak sembarangan kami. Oke, sahabat Muka Tulis, semakin menarik obrolan kita pagi hari ini ya, dari bersama Kejari Lebak yang sudah hadir, dan kita juga disiarkan live streaming lewat TikTok dan juga Instagram. Kamu boleh kepoin, kamu boleh follow juga IG-nya ataupun Instagram-nya. So, keep stay di 89 Multatlu FM. Masih di 89 Multatlu FM bersama Jaksa Menyapa untuk pagi hari ini, dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih bersama Bapak Faisal dan juga Bapak Haidar yang sudah hadir. Jadi kalau barang bukti itu digunakan untuk pembuktian di persidangan. Nah, tapi dia kenapa juga disebut barang sita? Nah, barang sita itu memang barang yang sudah dilakukan penyitaan resmi oleh penyidik maupun penyelidik. Jadi waktu kita menyita misalnya dari perkara, kalau kami kan mengenai tindak pidana korupsi, kami menyita dokumen, kami menyita handphone misalnya gitu, kami langsung bermohon kepada pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan secara resmi. Nanti setelah keluar hasil penetapan penyitaannya, barulah nanti itu berubah jadi benda sitaan. Nah, sedangkan kalau barang rampasan itu barang rampasan yang setelah adanya putusan pengadilan. Nah, jadi barang rampasan itu bisa dirampas untuk dimusnahkan, bisa juga dirampas untuk negara. Kalau dirampas untuk dimusnahkan, biasanya kami dalam setahun itu ada 3 kali pemusnahan barang bukti. Gitu. Nah, kalau barang rampasan kayak tadi yang harus dilelang segala macam itu, nah, seperti itu bedanya. Berarti barang rampasan adalah barang yang bisa dilelang ya? Bisa dilelang, dan atau emang harus karena melalui putusan pengadilan gitu. Kenapa harus dilelang? Biasanya itu hasil dari kejahatan. Gitu. Makanya kita lelang, nanti dimintakan kembali ke negara setelah itu. Itu barang, berarti hampir sama dengan barang sitaan kalau begitu ya? Nah, barang rampasan itu hasilnya dari barang sitaan. Oke. Siap. Nah, kira-kira apa yang terjadi terhadap barang bukti setelah perkara memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkreks? Nah, jadi setelah putus, maka kita lihat di putusannya barang buktinya mau diapakan. Misalkan di satu perkara itu
bisa ada tiga yang harus dilakukan. Satu unit handphone merek A dirampas untuk negara. Terus ada namanya misalnya 20 butir pil tramadol dirampas untuk dimusnahkan. Terus ada juga misalnya 1 unit kendaraan bermotor merek A dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu A, B, C, D misalnya gitu. Nah, jadi dari 3 itu kita harus mengeksekusi 3-tiganya. Yang 1 harus dimusnahkan, yang 1 harus dilakukan penilaian untuk dilelang, yang 1 lagi dikembalikan gitu. Jadi satu perkara itu juga nggak cuman 1 yang harus dilakukan, ya bisa jadi 2, bisa jadi 3 seperti itu. Oke, sedikit nyeleneh nih pertanyaan. Barang bukti yang paling unik disita selama kasus yang ditemukan? Kalau unik-unik ya uniknya tergantung Kasus. macam-macam pemikiran sih. Oke. Kalau kami ya kalau saya bilang ya unik-unik ada misalnya kayak mata uang asing untuk dikejari Lebak tuh ada mata uang asing dari negara Eropa, namun ternyata serinya udah seri yang sudah mati. Yang sudah mati, yang sudah tidak berlaku. Tidak berlaku. Kami pernah konsul ke Bank Indonesia yang di Serang juga, mereka belum bisa ngasih petunjuk tentang cara eksekusi ini. Terus ya maaf kalau di kami ini perkara di Kejaksaan Negeri Lebak ini hampir tiap bulan ada perkara terkait tentang pemerkosaan ataupun pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Nah, makanya rata-rata mohon maaf yang masuk itu pasti terkait underwear. Seperti itu. Nah, itu juga unik dalam eksekusinya nih Mas. Jadi pernah di beberapa kasus pakaian dalam tersebut dikembalikan kepada pemiliknya si korban. Dikembalikan, namun pasti namanya orang ada trauma kalau setelah terjadi peristiwa itu, apalagi yang tingkatannya sudah berkali-kali ataupun dilakukan oleh orang terdekat dari si korban. Nah, makanya di beberapa putusan lain kami juga mencoba di tuntutan tuh nggak usah deh kayak dikembalikan, kita coba di tuntutan itu pakaian kaosnya ataupun yang di dalamnya dirampas untuk dimusnahkan aja karena itu meninggalkan trauma. Akhirnya putusan pengadilan juga mengikuti, ya sudah karena ini meninggalkan trauma, akhirnya kita rampas untuk dimusnahkan, jadi nanti pun kita bakar gitu. Oke. Berarti keputusan itu tetap kembali kepada Kejari ya? Ya Kejari mau dan dimusnahkan, dimusnahkan gitu. Ataupun tidaknya gitu ya. Oke, masyarakat sering bertanya-tanya nih, kemana barang hasil sitaan itu berakhir? Bisa dijelaskan mekanisme tindak lanjut terhadap barang rampasan negara? Oke, kalau kemana berakhir, kalau yang dikembalikan jelas kembali ke pemilik ya, pemilik atau yang waktu disita, misalnya Haidar waktu itu sebagai korban kehilangan motor. Motor memang diambil maling, cuman kan kita juga kadang kalau punya STNK di sini kita sita juga STNK-nya dari penyidiknya gitu ya. Nah, nanti ternyata disita dari Haidar, kita kembalikan juga STNK nanti setelah sidang inkrah kita kembalikan ke Haidar. Nah, terus kalau barang-barang yang dirampas untuk negara jelas uangnya kembali ke negara. Gitu. Walaupun di awal tuh bukan bentuk uang tapi bentuk motor, bentuk mobil, bentuk rumah. Nah, itulah kita lakukan lelang dulu, penilaian dulu, lelang, baru nantinya setelah laku lelang baru kita kembalikan ke negara uangnya gitu. Ke negara ya. Iya. Cuma yang jadi pertanyaan, itu orang berani ya Mas ya? Kayak yang bunuh diri kalau misalkan ngambil motor Mas Haidar gitu. Oke, kita bergeser ke Mas Haidar ya. Jadi barang bukti apa yang paling sering ditangani ini? Yang paling sering ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lebak? Kalau untuk yang sering ditangani Mas ya, mohon menjawab. Kurang lebih selama ini kendaraan, pakaian, kemudian mungkin obat-obatan, narkoba seperti itu, kurang lebihnya ya Mas, dan lain-lain. Seperti itu sih, kurang lebih seperti itu dari tindak pidananya. Kalau misalkan barang bukti seperti uang, selama menangani ini di aset ini, di bidang aset ini, yang paling besar berapa jumlahnya? Kalau untuk paling besar ya Pak, ini waktu itu kurang lebih ada dari tindak pidana khusus ya Pak, untuk kasus cukai rokok, kurang lebih nilainya ada di 1,3 miliar. Itu dirampas negara, betul. Cuman kami punya, selain berangkas, kami juga punya rekening
penitipan namanya. Rekening penitipan. Nah, yang atas nama kejaksaan. Jadi kalau sebesar itu kan nggak mungkin taruh berangkas ya. Makanya kami pasti ditaruh di rekening penitipan itu nanti setelah putus, apapun hasilnya ya. Kalau emang ternyata harus dikembalikan kita kembalikan, ataupun kalau harus dirampas untuk negara uangnya kita setorkan ke negara gitu. Oke, siap. Nah, untuk perlakuan terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti kendaraan, tanah atau barang elektronik ini bagaimana perlakuannya? Kalau misalkan nih di Lebak ini menyita satu kendaraan mobil sport misalkan. Nah, itu kan harus diperlakukan gimana gitu. Nah, gimana tuh? Mungkin izin jawab ya Pak. Selama ini belum pernah kayaknya Pak untuk seperti barang mewah seperti itu ya. Belum pernah ya. Belum pernah. Barang mewahnya kami mobil mobil Leo itu udah mewah itu Pak. Di Lebak itu. Iya. Jadi karena itu fungsi kami juga. Jadi bukan hanya menyimpan, kami ada pemeliharaan juga. Jadi setiap seminggu sekali minimal kita cuci gitu. Kita cek angin mobil, apakah bannya seperti itu, dipanasin gitu supaya nanti nilai tetap terjaga gitu. Ada penambahan beban berarti. Iya, tapi karena ada anggaran ini kami nggak masalah gitu. Iya, siap berarti. Nah, untuk proses pemusnahan barang bukti dilakukan agar tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini bagaimana prosesnya untuk pemusnahan? Biasanya kami pemusnahan itu bareng-bareng sih Pak. Sama mungkin perwakilan dari Kapolres ya Pak ya. Iya, Kapolres dari Kodim, pengadilan, semuanya kami undang dari lapas. Itu biasanya di kejaksaan sendiri. Itu mungkin kalau untuk barang-barang khusus seperti yang biasa ya Pak ya, seperti baju, narkoba seperti itu kami itu mengundang media juga biasanya Pak. Mengundang media juga untuk diperlihatkan secara langsung seperti itu, transparan. Namun untuk barang bukti lainnya yang seperti tadi mungkin agak sulit ya Pak. Kami sianida dan yang lain. Terakhir kami untuk di tahun ini juga sempat udah pemusnahan Pak. Tapi waktu itu ada barang bukti berupa rokok. Iya betul, dari rokok ilegal. Namun kami karena itu jumlahnya banyak, jadi kami bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemusnahan bersama waktu itu. Oke. Kalau misalkan kayak rokok tadi ya, itu kan tanpa Bea Cukai ya? Tanpa bayar cukai. Dari pihak Bea Cukainya bisa nggak memberikan Bea Cukai? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya memberi label yang kalau misalnya Bea Cukai di rokok suka ada. Gitu. Jadi kalau yang tahu saya yang jadi perkara itu yang sudah diperdagangkan Mas. Jadi kalau yang cukai yang biasa dikasih sama Bea Cukai sendiri yang ada pitanya itu kan. Itu biasanya dia baru mau masuk, didaftarkan, terus dia bayar cukainya segala macam barulah bisa didistribusikan. Nah, cuman kalau yang ini ilegal masuknya nih. Jadi tanpa daftar keliling. Barulah disita. Ternyata ada pita. Oke, jadi seperti Instagramnya Multatuli Radio. Masih di talkshow Jaksa Menyapa di Multatuli pagi hari ini, masih barengan Hafiz dan juga ada Bapak Faisal dan juga Mas Haidar yang kita sekarang lagi membahas pemulihan aset untuk kepentingan negara dan masyarakat pastinya. Kita ke Pak Faisal, apa yang dimaksud dengan pemulihan aset sendiri? Ini dalam perspektif kejaksaan ya? Ya. Jadi kalau pemulihan aset itu ya itu salah satunya yang dari barang rampasan itu Mas. Jadi barang rampasan atau aset tuh yang tadinya eksekusinya terkatung-katung, kami segera lakukan eksekusi. Karena kadang lelang atau ngejual barang rampasan itu kan nggak semudah kita nilai langsung lelang. Ternyata di balik itu, contoh misalnya rumah itu disita, kita nggak tahu tuh backgroundnya seperti apa. Ternyata pas sudah mau dieksekusi itu jadi jaminan di bank, sertifikatnya. Berarti kan kita kalau mengeksekusi setidaknya harus ada sertifikatnya juga. Nah, kita harus selesaikan dulu, kita ngobrol dulu sama pihak bank, tanya tunggakannya berapa segala macam, ada penghitungan. Terus juga ternyata ada tunggakan PBB, ada tunggakan IPL. Nah, seperti itu itu makanya aset-aset yang kami kelola itu eksekusinya nggak semudah itu rata-rata gitu. Ya seperti itu lah. Jadi paling lama untuk prosesnya sendiri itu berapa memakan waktu berapa bulan gitu? Ya tergantung tingkat kesulitan satu aset itu aja gitu. Jadi kalaupun ya kami pernah
ngelelang mobil dalam sebulan udah laku, udah selesai gitu. Selesai. Nah, pernah paling singkat ya. Iya, pernah juga kayak jual rumah udah sampai 3 kali nggak ada yang beli, ada juga gitu. Makanya disesuaikan gitu loh. Tapi kebanyakan yang bikin ribet sendiri dari bidang pemulihan aset ini seperti yang tadi ketika memang mau melelang rumah ternyata banyak kendala gitu kan, seperti pajak PBB dan lain sebagainya itu tidak dibayar ataupun ada tunggakan, terus juga ternyata masuk ke bank juga gitu kan, jaminan itu dari bank sendiri ada pelonggaran gitu atau mereka membantu ya udahlah gitu atau gimana itu? Biasanya yang pernah saya tahu misalnya ada tunggakan, nah mereka paling bersurat juga ke kami menceritakan kalau rumah di daerah A ini nomor segini ini sertifikatnya jadi hak tanggungan seperti itu kan, maksudnya dijaminkan lah ke bank. Nah nantinya hasil pun ternyata itu berhasil dijual, nanti ada penghitungan itu di situ, penghitungan berapa yang bisa dikembalikan. Kan juga bank rugi kan karena hasil ada yang kembali ke negara juga, ada juga penghitungan kerugiannya dari bank itu gitu. Jadi ada perhitungan untuk rugi ya. Iya gitu. Tapi tetap kan itu menyelesaikan tunggakan juga kan gitu ya. Berarti tidak ada yang anggaran yang keluar dari kejaksaan ya untuk masalah tersebut gitu. Oh, kalau anggaran kami anggaran standar aja. Standar aja. Iya. Oke, aman lah. Oke, sejauh mana pemulihan aset ini dapat membantu mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana? Ya, termasuk yang kalau kita bilang yang garda terakhir Mas kami Mas kalau untuk pengembalian pemulihan kerugian negara itu, karena yang nanti eksekusi memang rata-rata dari pemulihan aset ini gitu loh, eksekusi ya lelang dan segala macamnya ini. Makanya kadang dari level di Kejaksaan Negeri aja ternyata banyak gitu aset yang tertunggak tuh ada gitu loh, bukannya ada dong lah, banyak gitu yang bertahun-tahun belum selesai. Makanya kami pelan-pelan kami selesaiin satu-satu gitu, setidaknya running lah gitu, walaupun belum semuanya bisa dieksekusi gitu. Nah untuk strategi sendiri untuk kejaksaan ini bagaimana strategi dalam menelusuri aset yang berasal dari tindak pidana nih? Untuk menelusurinya ada kesulitan atau mungkin punya trik sendiri? Biasanya kami juga kerjasama sama polisi, kerjasama BPN, kerjasama dengan bank juga. Jadi awal aset tracing itu kan biasa di penyidikan. Nah di penyidikan itu biasa ada permintaan dari bidang pidana khusus untuk melakukan aset tracing. Nah kami setelah dapat perintah dari kepala kejaksaan, kami bersurat ke misalnya ke Samsat gitu, ke Kakor Lantas untuk menyelidiki apakah atas nama A ini punya kendaraan gitu. Terus juga bersurat ke BPN apakah atas nama A ini punya tanah kayak gitu. Kita kumpulin, terus kita juga bersurat juga ke Disduk Capil. Jadi pengen tahu juga ya, minta kopian kakak kartu keluarga. Jadi nggak cuma nantinya si A aja nanti yang ditelusuri, jadi nanti keluarganya pun juga gitu. Nah dari situlah kita cari semua gitu. Berarti dalam satu keluarga itu bisa jadi ada kemungkinan terlibat lah ya. Ya mungkin nggak terlibat secara langsung ya. Kadang kan kayak bapak beliin anaknya mobil kan, beli aja, tapi kan anaknya itu nggak tahu tuh duit dari mana gitu. Betul, jadi hati-hati ya. Harus hati-hati. Oke. Ini proses pemulihan aset ini hanya dilakukan pada perkara korupsi atau juga berlaku pada tindak pidana lainnya? Kalau selain korupsi, pencucian uang juga, terus yang tadi bea cukai juga. Nah di tindak pidana umum juga sekarang lagi dikembangkan Mas. Jadi menurut KUHP baru dan KUHP baru ini kan kita di hukuman di beberapa perkara itu ada hukumannya denda. Okay. Nah denda itu dulu kalaupun nggak bisa bayar, cuman diganti pidana penjara atau pidana kurungan. Nah sekarang tuh diusahakan ada namanya pemulihannya juga. Kalau dia nggak bisa bayar denda, misalnya denda 100 juta, nah nanti disebutkan di putusannya itu
harta benda terpidana itu nantinya bakal ditelusuri segala untuk mengganti rugi dendanya tersebut gitu. Ternyata pun si terpidana itu tidak punya apa-apa, ya sudah digantinya baru hukuman pidana penjara itu di paling belakang gitu. Jadi kalau bisa dicari dulu nih ada hartanya nggak buat disita, nantinya namanya sita eksekusi tuh, sita yang setelah eksekusi, nah baru habis itu dibayar buat dendanya. Tapi kalaupun ternyata nggak ada, nol misalnya gitu, ya sudah pidana penjara dijalanin gitu. Berarti yang nominal yang di depan disebutkan itu berarti setelah ada penelusuran dulu ya. Enggak, putusan dulu. Putusan dulu. Kecuali korupsi ya. Nah, itu maksudnya. Oke, proses pemulihan aset ini dilakukan sudah dijawab tadi ya sama dan kita mau bergeser ke Mas Haidar nih. Ini dalam praktek di lapangan ini bagaimana koordinasi antara petugas pengelola barang bukti dengan pihak lain untuk mendukung proses pemulihan aset? Ini jawab kasih ya, jangan nanti bisa dibantu. Biasanya kami selalu berkoordinasi mas, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang seperti tadi Pak Kasih sebutkan dari BPN seperti itu, BPN, Samsat, bahkan Dishub dan lain-lainnya mungkin yang bersangkutan. Biasanya kami kontak-kontakan tuh perihal barang buktinya gitu. Apakah ini bisa kami lanjutkan? Apakah ada tunggakan-tunggakan lainnya? Ataupun barang buktinya sudah benar atau belum? Seperti itu untuk menunjukkan kepastian bahwa itu barang bukti yang kami sita benar-benar milik tersangka tersebut. Oke. Kalau misalnya kendaraan nih, itu kan masuk kepada aset penyitaan misalnya ya. Ternyata kendaraan itu masih cicilan. Itu gimana tuh prosesnya tuh? Kita ada case ini juga kebetulan nih Pak. Sampai sekarang. Kebetulan agak sulit ini ya. Mungkin dibantu Pak jelasin Pak Kasih ya Pak itu. Jadi gimana Pak? Nah tadi yang kayak Mas bilang ada cicilan nih di kendaraan, tapi ternyata kalau di kami nih perkaranya itu si kendaraan itu dirampas untuk negara. Nah, jadi harus dilelang. Ternyata di perjalanan nggak lama habis eksekusi itu ada gugatan dari pihak ketiga dari leasing. Ternyata mobil ini nih ada sangkutan leasing yang belum selesai. Oke. Dari gugatan itu ternyata yang menang malah pihak leasingnya gitu. Nah itu kan makin ribet tuh. Iya sampai sekarang nih belum selesai. Iya. Oke. Jadi sekarang sedang mengalami lagi nyari solusi untuk menyelesaikannya ini sekarang gitu loh. Karena kami juga minta petunjuk ke pimpinan yang di pusat juga seperti itu. Banyak kok yang masalah gitu. Banyak ya. Cuman kalau misalnya ternyata ada pihak ketiga lah, intinya leasing ataupun bagian perkreditan itu waktu pada saat penyidikan maupun pada saat persidangan mereka masuk gitu menyatakan bahwa kendaraan ini mempunyai tunggakan di leasing A gitu sebesar segini bawa surat tertulis, kemungkinan dikembalikan ke leasing itu bisa gitu. Gitu. Tapi kalau mereka pas di penyidikan sama di persidangan tuh dia masuk gitu loh. Tapi kalau enggak memang rada sulit pengembaliannya gitu. Siap. Nah, apa pentingnya administrasi dan pendataan yang akurat dalam proses pemulihan aset maupun pengelolaan barang bukti, Mas? Kita untuk administrasi mas ya, kurang lebih untuk bukti sih. Bagaimana kami sudah sampai mana prosesnya seperti itu. Untuk barang bukti pun kami semuanya nggak selalu lisan ya mas ya, karena kami tetap bersurat pihak-pihak terkait agar di situ terlihat prosesnya udah sampai mana, apakah itu benar-benar dieksekusi. Di situ kami lampirkan juga buktinya beberapa berupa berita acara maupun foto-foto khususnya dalam eksekusi, dalam prosesnya penyitaan dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini untuk Pak Faisal, bagaimana Kejaksaan Negeri membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti serta aset negara? Ya, jadi kalau kita masalah transparansi jelas transparan, apalagi dalam untuk pemulihan kerugian keuangan negara ini. Gitu. Jadi aset-aset pun yang kita kelola, makanya kayak pemusnahan kami ngundang media dan juga pihak-pihak terkait misalnya kayak Pemda, terus ngundang polisi, tentara, ngundang PN, dinas kesehatan kayak gitu. Untuk transparansi ini kita memusnahkan yang memang udah berkekuatan hukum tetap itu selama periode 4 bulan biasanya kami. Untuk lelang
apa yang harus dirampas untuk negara, kami juga transparan. Kami di sosial media walaupun di pengumuman koran, kami kalau bakal melakukan lelang kami umumkan di situ gitu. Jadi orang masyarakat umum pun se-Indonesia ini bisa beli barang yang kami akan lelang gitu. Contohnya kami pernah jual mobil, beli orang NTB. Jauh Pak. Makanya ternyata kan kita karena transparan itu mereka bisa akhirnya beli gitu. Oh gitu. Oke, berarti mobil dikirim ke sana atau dijemput ke sini, Pak? Dijemput. Oh, dijemput. Oke. Nah, pesan Pak untuk masyarakat agar lebih memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset yang menjadi hak negara atau korban. Ya, pesan kami intinya kalau bisa jangan berbuat tindak pidana. Jadi satu itu dulu ya. Okay. Nantinya pun kalau ternyata tersandung tindak pidana diikuti dengan baik nantinya. Nah, kalau setelah itu kalau terkait tugas kami di sini, kami ini kan hanya mengelola aset, barang bukti, barang rampasan segala macam. Nah, untuk masyarakat umum mungkin yang tahu mereka pernah terlibat tindak pidana bukan sebagai terdakwa atau terpidana tapi sebagai korban gitu. Yang barang-barangnya disita dan masih ada di Kejaksaan Negeri Lebak. Nah, silakan datang aja. Silakan datang, kami layani dengan baik dan tanpa pungutan gitu. Jadi keluar hari itu juga gitu. Jadi bisa keluar hari itu juga? Pasti gitu. Kalau yang harus dikembalikan ya, karena kami juga sekarang kan di SOP juga kami kan sedang menuju WBK nih. Jadi kan pelayanan juga harus pelayanan prima, jadi nggak butuh waktu lama untuk pengembalian seperti itu. Lalu nanti kedepannya inovasi apa yang mungkin saat ini sedang atau akan dikembangkan oleh kejaksaan oleh bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti? Kalau inovasi paling sekarang kami ada antar barang bukti mas, antar barang bukti langsung ke pemiliknya, terutama yang mungkin agak jauh gitu. Jadi kami nanti ada kendaraan untuk bawa barang bukti, misalnya kami hari ini mau ke Kecamatan Cibadak gitu ya. Nanti ada beberapa barang bukti yang dikembalikan untuk wilayah Kecamatan Cibadak, kami nanti bawa ke sana gitu. Mungkin kami nanti ngepostnya di kecamatannya kah atau di kantor polseknya kah, nanti kita teleponin lah pihak-pihak yang Pak ini kami bawa nih barangnya, misalnya STNK Bapak atau motor Bapak. Kadang kami balikin juga motor tuh pakai pick up gitu. Tapi kita per kecamatan dulu seperti itu. Terus juga sekarang saya mau izin ini mas, jualan. Baru saya mau tanyakan. Iya, mumpung saya ikut nih mau izin jualan. Oke. Jadi tanggal 23 ya. 23 Juni. Tanggal 23 Juni ini Kejaksaan Negeri Lebak akan melelang satu bidang tanah luas 2000 meter persegi di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Lebak. Nah, dengan nilai limitnya 85 juta sekian, dengan uang jaminannya 25 juta sekian. Satu bidang tanah dan bangunan luas 142 meter persegi. Alamatnya di Citra Majaraya, Blok A35 di Desa Curug Badak, Kecamatan Maja. Kalau ini nilai limitnya 386 juta sekian dan uang jaminannya 115 juta 817 sekian. Nah, ini bisa dilihat di lelang.go.id. Nah, dari sekarang pun sudah bisa di-bid gitu. Oh, sudah bisa. Bisa ya, di-bid gitu. Wah. Tapi Berarti ada pertanyaan. Oke, boleh. Itu dari kini. Oh, sebentar. Itu di WA pribadi. Oh, siap. Bentar ya. Oke, sebentar sahabat Multatuli ada. Oke. Ada sedikit ngeleh. Oke, sahabat Multatuli, kita sekarang lagi talk show sama Kejaksaan Negeri ya. Selamat pagi, thank you untuk Sari Diona. Mau izin tanya Pak Jaksa, di Lebak pernah nggak sih ada pameran barang sitaan atau lelang barang sitaan? Kalau
Pameran belum ada kayak yang kemarin di BPA itu, tapi nanti kedepannya mungkin kalau memang ternyata banyak barang rampasan yang bisa kami jual, namanya kami juga punya penjualan langsung tuh, kalau yang limitnya di bawah 35 juta. Nanti bisa kami bikin pamerannya sekali di satu hari itu, dia nawar di tempat, nanti langsung jadi kan, misalnya nggak cuma satu yang nawar, saya mau 5.000 yang itu 10.000 ya, kayak gitulah, ngebit gitu. Nanti bisa dibikinin di acaranya sekali gitu. Nantinya kedepannya pasti ada gitu. Kayaknya serupa kalau di alun-alun kan. Ya, kalau nanti lagi banyak yang dirampas dan limitnya di bawah 35 juta, kami bisa jual langsung. Bisa ya. Oke. Nah, ada Munir juga di Citras yang sudah ikut gabung lewat line WhatsApp. Selamat pagi, izin tanya, dinas atau instansi mana saja yang ikut terkait pengelolaan aset rampas barang bukti ini? Biasanya satu dinas lingkungan hidup, terus juga kami kerjasama dengan dinas PU. Itu kami ada minjem tempat untuk penyimpanan barang bukti yang besar. Contoh, kami punya truk tronton, misalnya kayak gitu, kami simpan di warehouse-nya PU gitu. Itu salah satunya juga seperti itu. Berarti tergantung barang yang dirampas ya. Iya. Tapi kalau misalkan ngerampas handphone, enggak ke itu kan Pak ya? Enggak ke toko handphone. Masih kami bisa handle itu. Iya. Oke, dari Rizwan di Wargun, Pak Jaksa, ada batas waktu pengambilan atau penyerahan barang bukti nggak sih sampai jadi barang rampasan dan sitaan? Batas waktunya itu mulai dari penyidikan sampai putus aja itu. Jadi nantinya perubahan nama dari barang sitaan ke barang rampasan itu kan tergantung putusan pengadilan gitu. Jadi setelah putus ya tinggal lihat hasilnya apa dirampas kah ataukah ternyata dikembalikan kah. Nah, batas waktunya itu. Tapi kalau mau setelah putus ada barang yang dikembalikan ke pemiliknya, itu setelah putus inkrah bisa dikembalikan gitu. Gitu. Jadi dalam tanda kutip bukan batas waktu harian atau mingguan ya. Bukan, jadi ya. batas waktunya persidangan. Iya. Oke. Dan ada Aroni Firmansyah, izin katanya mau tanya, kenapa barang bukti ada yang harus dimusnahkan? Karena barang bukti itu kalau dengan cara lain tuh kan, misalnya contohnya narkotika, sabu-sabu. Memang iya itu harus. Coba kita tanya, mau diapakan? Masa kita mau dirampas untuk atau dikembalikan ke terdakwanya kan nggak mungkin gitu. Makanya jelas yang barang-barang seperti itu, contoh senjata tajam aja yang kita sita pasti itu dimusnahkan, dipotong, itu digerindra gitu kayak gitu. Nah kalau kayak sabu, ganja segala macam ada yang di blender, ada yang dibakar seperti itu. Oke. Nah untuk Malika di Cibadak, Pak, misal nih, bagaimana kalau barang bukti hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan? Pernah ngalamin nggak hal seperti ini? Kalau itu barang bukti hilang mah waktu penyidikan biasanya tuh kan. Nah, kalau hilang dia nggak jadi barang bukti gitu loh. Gitu aja. Oh jadi, tapi berarti belum pernah mengalami ya ketika emang itu barang bukti tiba-tiba hilang. Nah kalau di kami kan rata-rata barang bukti itu ada di kantor setelah tahap 2 atau penyerahan dari penyidik polisi maupun penyidik bea cukai segala macam ke kami. Nah alhamdulillah kalau yang masalah yang kami simpen sih belum pernah hilang gitu. Ya. Oke, siap. Sebentar, tadi kemana ya? Wah, tiba-tiba ngilang juga. Oke. Oke Pak, harapan Bapak nih untuk terhadap peningkatannya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi kejaksaan di bidang ini, harapannya apa Pak? Ya harapannya mungkin kami juga kadang ada, selain jaksa menyapa ini kan juga ada edukasi lain kayak jaksa masuk sekolah, seperti itu, ada penyuluhan hukum ke desa-desa. Nah harapannya kalau kami pun sedang melakukan kegiatan tersebut, masyarakat juga hadir gitu, karena supaya masyarakat bukan hanya tahu jaksa itu tugasnya menuntut aja gitu loh. Ternyata ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan jaksa di luar itu gitu. Contohnya kayak kami pemulihan aset, ada pendampingan hukum, juga ada konsultasi hukum di bidang perdata juga ada gitu loh. Jadi nggak cuma satu gitu di pikiran masyarakat, tetapi ternyata luas pekerjaan kejaksaan itu. Ini udah kejaksaan itu udah jadi kurir gitu ya, udah jadi barang titipan. Iya. Tempatnya, Kami dari
penyidikan sampai eksekusi kami ada itu kerjaannya gitu. Oke. Ini anggapan yang paling sering muncul di masyarakat terkait barang bukti dan aset sitaan. Apa nih miskonsepsinya? Konsep paling salah di masyarakat tuh biasanya pikirannya sulit ngambil barang bukti yang harusnya dikembalikan gitu. Jadi kayak saya bilang, mungkin pikiran mereka, aduh harus panjang nih administrasinya di kejaksaan gitu. Oke. Itu enggak gitu. Kami sering buktikan juga dengan video dan foto kalau di Instagram kami. Oke. Pendapat-pendapat dari yang pemilik-pemilik barang bukti itu seberapa cepat pengembaliannya dan apakah dipungut biaya, itu pasti kami ada komen-komennya di situ gitu. Karena kami nol biaya gitu loh. Seperti itu mungkin konsepnya suka salah di masyarakat. Kalau sadar mereka itu punya barang yang ada disita di kejaksaan mau diambil, silakan aja. Karena pelan-pelan kemarin awal-awal saya masuk tuh barang bukti kendaraan bermotor yang terutama roda 2 itu ada puluhan di gudang kami. Pelan-pelan kita suratin pengambilan gitu. Jadi supaya orang mikir, oh iya ternyata kami nih yang kejaksaannya peduli terhadap barang bukti mereka gitu, supaya cepat diambil juga kan, buat ngurangin stok kami buat ngejaga itu kan lumayan juga kan. Sekarang tinggal nggak nyampe 10 kan, kecuali perkara yang sedang jalan gitu. Oke. Nah, bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar apabila ingin mengetahui proses pengelolaan barang bukti atau pelaksanaan lelang barang rampasan negara? Oke, biasanya kami ngiklanin di sosmed. Di sosmed. Terus pun kalau mau tahu SOP pengambilan bisa juga langsung ke kantor aja di PTSP, itu sudah ada SOP-nya juga di situ. Itu rata-rata sih, tapi kalau mau di sosmed bisa juga. Oke. Ini dari tahun berapa Pak untuk di di bidang ini dari tahun berapa? Kalau saya dari 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu. Berarti 2025 Bapak sudah di sini ya? Sudah. Oke. Hal apa yang sudah dilakukan di tahun 2025 mengenai pelelangan sendiri? Pelelangan sendiri mungkin saya baca dulu datanya. Di 2025 kita sudah ada penjualan langsung yang saya bilang, jual barang langsung ya, nggak pakai lelang ke lelang.go.id itu. Ada 26 barang rampasan dengan nilai rupiahnya 16 juta sekian. Untuk lelang online itu di 2025 kami ada satu unit Mobilio itu dengan limitnya 75, tapi alhamdulillah laku terjualnya 84 juta gitu. Oke. Itu paling besar ya. Iya. Yang dalam waktu dekat ini apa Pak? Yang tadi rumah sama tanah itu rumah ya. Tanah ada yang diproses juga banyak. Jadi kami punya aset ini barang rampasan nggak cuma di wilayah Lebak, Mas. Oh, di luar Lebak juga. Kami ada aset apartemen yang harus dikelola itu di apartemen di Jakarta Barat ada 6 unit, ada tanah dan rumah di Bogor 1 unit, ada tanah di Sleman 1. Oke. Gitu. Banyak. Berarti itu hasil dari intelijensi dari pihak kejaksaan. Iya. Aduh, Bapak, tidak terasa 1 jam kita sudah lewati dan menarik sekali perbincangan kita hari ini. Jadi ya kita harus bisa memahami ya bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari proses penentuan dan putusan pengadilan ya, tetapi juga dari bagaimana aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan dan bagaimana barang bukti dikelola secara profesional, transparan serta akuntabel. Terima kasih Pak untuk Bapak Faisal dan sama-sama, Bapak Aidan juga dari Kejaksaan Negeri Lebak atas informasi dan edukasi yang sangat luar biasa yang telah memberikan kepada masyarakat ya. Dan kita mau ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan bersama Jaksa Menyapa ya. Thank you sekali lagi untuk sahabat Mulatuli dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas di belakang layar. Thank you untuk teknisi dan juga bagian skrip. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, selamat beraktivitas kembali. Kita pamit undur diri. Akhir kata Mulatuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.